Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Amatullah, NIM 22221155 dari kelas 1A Prodi S1 Kebidanan mahasiswa di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang contoh Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa aliran etika yang dikenal di bidang filsafat meliputi: yang pertama, etika keutamaan atau etika kebijakan. Etika keutamaan yaitu etika yang sangat menghargai kebebasan dan rasionalitas manusia, baik pada sikap dan akhlak seseorang dalam bertindak. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Contohnya, seorang anak muda memiliki sopan santun ke orang lain yang lebih tua dengan tata bicara yang bertata krama dibanding bicara dengan teman yang seumuran. Di dalam Pancasila mengamalkan sila pertama dan ketiga. Yang kedua yaitu etika teleologis. Etika teleologis menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Jadi, terhadap pertanyaan bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret tertentu, jawaban teleologi adalah pilihlah tindakan yang membawa akibat baik. Melakukan sila pertama, melakukan tindakan sesuai dengan ajaran agama yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu etika deontologis. Etika deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Contohnya, Ugi rela tidak bekerja dikarenakan lebih memilih untuk membawa orang tuanya berobat. Jika dilihat dari etika deontologi, perbuatan ini salah karena melanggar kewajibannya seharusnya bekerja. Namun, apabila dilihat dari etika teleologi, hal ini dibenarkan karena memiliki tujuan baik, yaitu memerhatikan keluarganya dengan baik. Yang keempat, yaitu etika Pancasila. Cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Setiap individu, baik itu kalangan di pemerintahan ataupun swasta, masyarakat umum, para pelajar dari perguruan tinggi sampai sekolah dasar sekalipun, pasti mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila dalam kegiatan mereka sehari-hari. Harinya, yang mengandung nilai dari isi sila Pancasila dari sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sampai yang terakhir sila keadilan. Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku dan selanjutnya diikuti moral dan norma yang baik, tentunya yang akan dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan di keseharian. Selanjutnya, yang pertama, penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita. Berikut ini contoh penerapan Pancasila khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki suatu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan pada Tuhan. Menjalankan agama
dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Yang ketiga, menjaga toleransi atau saling hormat menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Yang kedua, penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Di bawah ini beberapa contoh penerapan Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang kedua, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penerapan sila persatuan Indonesia. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dalam ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. 3. Berikut ini beberapa contoh penerapan Pancasila, sila persatuan Indonesia. Yang pertama, cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang keempat, penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kepala benteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Sila keempat juga bisa dikatakan mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Berikut ini contoh penerapan sila keempat. Yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Apabila hal tersebut berkenan dengan kepentingan dua orang atau lebih. Ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Yang ketiga, mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat atau suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. Selanjutnya, yang kelima, penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di bawah ini beberapa contoh penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang sedang dilanda kesulitan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apa saja orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Apa alasan kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari?
Alasan mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah karena Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber nilai dan moral dalam berperilaku baik bagi masyarakat Indonesia, juga bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.